Rumah angker. Di ujung desa Sukaratu, tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu dan semak belukar, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Angker. Bangunannya menyerupai rumah kolonial peninggalan Belanda, dengan pilar-pilar tinggi dan atap genteng merah yang mulai runtuh. Setiap penduduk desa tahu, itu bukan tempat untuk didekati, apalagi dimasuki. Menurut cerita warga, rumah itu dulu milik seorang dukun tua bernama Mbah Suro, lelaki misterius yang tinggal sendiri dan jarang keluar rumah. Ia dipercaya memiliki ilmu tinggi, tapi gelap. Banyak yang datang minta pertolongan, dari pasangan yang sulit punya anak, pedagang yang ingin kaya cepat, hingga orang-orang yang hendak mencelakai saingannya. Tapi semua urusan itu selalu berakhir dengan keanehan. Ada yang tiba-tiba gila, ada pula yang menghilang. Pada suatu malam kelam sekitar 30 tahun lalu, terdengar suara lolongan panjang dari arah rumah itu. Asap hitam mengepul dari cerobong, disusul bau daging terbakar yang menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga yang mencoba mendekat melihat cahaya merah menyala dari jendela loteng. Tapi saat mereka datang keesokan harinya, rumah itu kosong. Mbah Suro hilang. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perlawanan, tapi suasana rumah menjadi sangat dingin dan mencekam. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat. Pendatang dari kota. 3 dekade berselang, seorang pemuda bernama Dani Setiawan, 27 tahun, tiba di desa itu. Ia berasal dari Jakarta, dan bekerja sebagai penulis konten horor. Tujuannya datang ke Sukaratu adalah untuk mencari tempat sunyi agar bisa menulis buku barunya. Dan ketika mendengar kabar soal rumah kosong yang bisa dibeli murah, ia langsung tertarik. Dani tak percaya cerita mistis. Ia menganggapnya sebagai bumbu tradisi yang berlebihan. Kalau hantu bisa bunuh orang, sudah dari dulu semua manusia punah, katanya enteng saat kepala desa memperingatkan. Warga hanya geleng-geleng kepala. Dani tetap nekat membeli rumah itu. Setelah dibersihkan sedikit oleh jasa tukang harian, ia mulai tinggal sendiri di dalamnya. Malam pertama berlalu dengan tenang. Tapi begitu memasuki malam kedua, gangguan mulai datang. Pukul 2 dini hari, Dani terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di atas plafon. Ia mengira itu tikus besar. Tapi langkahnya terlalu berat, dan terlalu teratur, seperti manusia berjalan dengan kaki diseret. Saat Dani beranjak ke dapur untuk mengambil air, tiba-tiba saklar lampu menyala sendiri. Lalu mati. Lalu menyala lagi. Televisi tua yang belum ia colokkan listriknya pun menyala, menampilkan gambar hitam putih, seorang lelaki tua berdiri di tengah ruang tamu, menatap ke kamera sambil tersenyum. Dani membeku. Napasnya tercekat. Begitu ia mencabut kabel televisi, layar itu tetap menyala selama beberapa detik sebelum akhirnya padam sendiri. Esoknya, Dani bertanya ke warga soal pemilik lama rumah itu. Seorang nenek tua, Bu Mimin, mengangguk perlahan. Kalau kamu lihat lelaki tua pakai jubah dan tongkat kayu, itu Mbah Suro. Dia belum pergi. Dia menunggu pengganti. Dani menertawakan omongan itu. Ia mengira pikirannya hanya lelah. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan, ia salah besar. Panggilan dari loteng. Pada malam keempat, Dani terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di belakang rumah. Ia mengambil senter dan keluar. Tapi tak ada siapapun. Suara itu kemudian terdengar dari arah loteng. Dengan ragu, Dani menaiki tangga kayu ke atas. Suara tangisan berubah menjadi tawa kecil, cekikikan tipis seperti gadis kecil bermain petak umpet. Di sudut loteng, Dani menemukan peti kayu tua. Saat dibuka, di dalamnya ada kumpulan foto usang, potret warga desa, kebanyakan dari masa silam. Anehnya, beberapa wajah di foto dicoret hitam dengan tinta. Di balik foto tertulis tulisan tangan. Sudah mereka bayar. Tinggal yang terakhir. Aku butuh darah baru.
Seketika, udara jadi dingin. Nafas Dani beruap. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang menyentuh bahunya. Wajahnya pucat, matanya bolong. Dani menjerit dan terjatuh dari tangga. Ia bangun pagi-pagi dan langsung keluar rumah. Warga mendekatinya karena melihat luka lebam di wajahnya. "Sudah, Mas. Tinggalkan rumah itu. Banyak yang pernah coba. Tak satu pun bertahan lebih dari seminggu," kata Pak Lurah. Dani akhirnya setuju. Ia memutuskan untuk menginap di rumah warga malam itu sambil menunggu mobil jemputan dari Jakarta. Tapi ketika ia kembali untuk mengambil barang-barangnya, rumah itu berubah. Pintu terakhir. Langit gelap meski masih sore. Awan tebal menggantung. Dani membuka pintu rumah perlahan, berharap ini hanya akan jadi perpisahan singkat. Tapi begitu pintu terbuka, ia merasa seperti masuk ke tempat berbeda. Udara di dalam begitu pekat, gelap, dan berbau besi karat dan bangkai. Ia mencoba menyalakan senter, tapi baterainya habis. Saat berjalan ke ruang tamu, lampu menyala sendiri. Di lantai, tergurat simbol-simbol merah seperti darah, membentuk lingkaran dan tulisan Jawa kuno. Di tengah ruangan berdiri sosok Mbah Suro, lebih tinggi dari manusia biasa, matanya putih kosong, jubahnya bergerak meski tak ada angin. "Kau sudah masuk, jangan keluar," katanya. Tiba-tiba, Dani tidak bisa bergerak. Kakinya seperti dipaku ke lantai. Tangan-tangan hitam mulai muncul dari tembok, menarik tubuhnya perlahan ke tengah lingkaran darah. Dani berteriak, meronta, tapi suara teredam oleh jeritan lain, suara-suara yang seolah datang dari ratusan orang yang dikorbankan sebelumnya. Sebelum Dani kehilangan kesadaran, ia melihat wajah-wajah lain di sekitar ruangan. Wajah-wajah manusia yang ia lihat di foto di loteng, menatapnya, menangis, dan memohon agar Dani bisa keluar dan menghentikan kutukan ini. Kisah yang belum berakhir. Sejak malam itu, Dani tak pernah kembali. Mobil penjemputnya tiba keesokan harinya, tapi rumah itu terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warga hanya bisa menggelar doa dan membiarkan rumah itu kembali sunyi. Tapi mereka tahu, Dani belum mati. Hanya terperangkap. Kadang, pada malam Jumat Kliwon, ada suara ketukan dari dalam rumah. Jendela bergoyang sendiri, dan suara orang memanggil dari balik pintu. "Tolong, aku belum mati, aku masih di sini." Warga desa hanya berani berdoa dari kejauhan. Rumah itu kini tak lagi kosong. Ia telah menemukan pengganti. Dan siapapun yang mencoba masuk ke dalamnya, tak akan pernah keluar dalam keadaan yang sama.